Gedubrak. Ayu terperanjat kaget saat melihat kakak iparnya itu menendang dengan dengkul selangkangan bapaknya itu lalu membogem wajah bapaknya sampai bapaknya terjengkang jatuh ke lantai. Iya, Ayu, dialah seseorang yang tak sengaja melihat adegan peluk-pelukan tadi. Niat hati ingin buang hajat ke kamar mandi malah Ayu disuguhkan pemandangan mengejutkan itu. Sekarang ia dikejutkan lagi dengan kakaknya yang membogem mentah bapaknya. Lihatlah, bahkan sampai keluar mimisan di hidung bapaknya tersebut. Dasar bapak mertua gila. Jangan kurang ajar kau, Pak. Berani-berani sekali kau memelukku dan menggodaku, ha? Cuy, dasar tua bangka sial, Sudah bau tanah bukannya tobat malah ngajakin maksiat. Saking emosinya Naya, ia sampai mengatakan hal kasar kepada bapak mertuanya itu. Tak hanya menendang burung perkutut yang katanya lebih tahan lama itu. Naya juga membogem mentah wajah bapaknya, sampai muncrat hidung tua bangka tersebut. Dan kini Naya yang kepalang jijik karena sudah kecolongan dipeluk Pak Ari. Ia meludah ke samping. Tapi masih waras untuk tidak meludahi wajah menjijikan bapak mertuanya itu. Ayu membekap mulutnya supaya tidak menimbulkan suara. Lantas ia segera bersembunyi di balik tembok. Ternyata bapak yang sudah menggoda Mbak Naya. Gumamnya tak percaya. Tadinya ia pikir mereka sudah berselingkuh. Tetapi ternyata malah bapaknya yang telah menggoda. Duh, Mbak Naya ngeri banget. Sampai nunjuk bapak. Mana bapak sampai nyungsep dan mimisan lagi. Pasti sakit banget itu. Gumam Ayu sembari bergidik ngeri. Ternyata kakak iparnya sebarbar itu. Bahkan sang bapak yang notabene-nya seorang lelaki sampai kalah sama Naya. Tak mau menjadi korban selanjutnya dari kebarbaran kakak iparnya tersebut. Ayu pun segera kabur dan kembali masuk ke kamarnya lagi. Hilang sudah keinginan buang hajatnya tadi. Aduh, sakit banget Naya. Rintih Pak Ari sembari mendekap erat selangkangannya yang terkena tendangan dengkul Naya tadi. Keluar mimisan. Pak Ari kaget melihat hidungnya yang berdarah. Mau ku hajar lagi? Makanya jangan cari gara-gara sama aku. Jika bapak berani sentuh aku lagi, aku tidak akan segan-segan membuat bapak. Hi. Naya memeragakan tangannya seperti tengah menggorok leher. Pak Ari pun bergetar ketakutan. Dengan menahan emosi Naya pun berlalu menuju kamarnya berada. Dan kini tinggallah Pak Ari sendirian di dapur. Lelaki tua bangka gila selangkangan itu bergidik ngeri dengan ancaman sang menantu. Ternyata susah menaklukkan Naya. Dia galak sekali. Haduh, mana sampai mimisan lagi. Kapok aku kapok goda-goda Naya. Mending sama Murti sajalah yang gampang dan gak pemarah. Duma Pak Ari kapok menggoda Naya. Selama ini Pak Ari hanya berani mencuri-curi pandang ke Naya. Terkadang juga sok-sok manis dengan membantu menjemurkan baju atau apalah demi menarik simpatik menantunya itu. Dan kini barulah Pak Ari memberanikan diri menggoda Naya lebih ekstrim saat dulu sengaja nguping pembicaraan Naya dan Adi. Usut demi usut, dulu Pak Ari dengan isengnya mengintip kamar Naya di malam hari. Lewat celah jendela yang kebetulan ada lubang kecil. Waktu itu Pak Ari mendapat jakpat karena putra dan menantunya itu tengah berhubungan suami istri. Pak Ari sangat mengagumi tubuh menantunya yang putih mulus. Setelah permainan selesai, Pak Ari tak sengaja dengar menantunya mengomel karena permainan ranjang Adi yang singkat. Tapi putranya tak mengindahkan protesan istrinya dan lebih memilih untuk tidur. Dasar anak bodha, andai aku jadi kamu akan bapak puasin itu istrimu sampai tepar. Orang putih mulus gitu disia-siakan. Gumam Pak Ari kala itu. Dan barulah kini ada kesempatan untuk menggoda Naya. Bukannya terpincut dengan tawarannya si Naya malah menendang aset kebanggaannya serta memukulnya. Benar-benar aips nasib Pak Ari. Pak Ari pun berusaha untuk bangun kemudian berjalan dengan tertatih-tatih menuju kamar mandi. Tujuannya ingin membersihkan darah yang keluar dari hidungnya itu. Jangan sampai istrinya tahu kondisinya yang kacau balau seperti ini. Aduh, sakit banget telurku. Semoga tidak pecah. Rintih Pak Ari. Sementara Naya tengah duduk di pinggiran ranjang. Ia sedang berusaha meredam amarahnya itu. Ia melirik ke samping dan terlihat suaminya yang masih tertidur pulas. Dasar,
Anak sama bapak sama-sama edan. Gila selangkangan. Umpatnya pelan. Cukup lama Nia terdiam. Setelah melirik jam, ternyata waktu sudah menunjukkan di angka 5:30. Sumpah Nia lagi malas. Malas untuk melakukan pekerjaan rumah atau apapun itu. Moodnya masih kurang bagus saat ini. Tapi terpaksa Nia membangunkan suaminya itu untuk meminta uang. Ia harus segera belanja dan memasak untuk sarapan mereka semua nanti. Andai ia pergi lagi, pastilah akan terjadi keributan lagi. Sedangkan ia sangat malas untuk ribut-ribut kembali. Mas bangun, mana jatah belanjanya? Sudah pagi no, apa kamu gak pergi kerja? Seru Nia sembari menggoyang-goyangkan tubuh Adi. Ingat, Adi melenguh. Terganggu dengan yang dilakukan istrinya itu. Apa sih Nei? Mas masih ngantuk nih. Sudah hampir jam 6. Mana uang belanja aku mau masak? Dan kamu apa gak berangkat kerja? Kerja ikut orang tuh harus disiplin. Jangan mentang-mentang sudah jadi kepala bagian kamu berangkat seenaknya. Dipecat baru tahu rasa kamu, Mas. Cerocos Nea yang panjangnya seperti rel kereta api. Seolah kekesalannya tadi ia lampiaskan kepada suaminya itu. Mendengar kata dipecat, mata Adi pun langsung terbuka lebar. Kamu mau aku dipecat gitu, Nei? Mau makan apa kamu kalau aku dipecat? Doain suami tuh yang bagus-bagus, biar rezeki suami semakin gangsa. Sentak Adi. Nah itu sadar kan? Kalau doa istri itu mempengaruhi rezeki suami. Asal kamu tahu saja Mas, posisimu saat ini bisa saja karena hasil doa-doa aku. Kamunya malah pelit begitu sama istri sendiri. Gak takut tak doain marat lagi tah? Balas Nea. Untuk saat ini Nea tidak ada mendoakan keburukan untuk suaminya. Ia sadar jika mendoakan suatu keburukan kepada orang lain bisa saja doa tersebut berbalik ke dirinya sendiri. Jadi daripada berdoa aneh-aneh yang bisa berimbas ke dirinya sendiri, Nea lebih memilih membalaskan langsung perbuatan suaminya itu. Menurut Ni menunggu hukuman dari Tuhan itu kelamaan. Jadi Nea akan membalaskannya secara langsung. Tinggal sedikit lagi semua rencananya akan berhasil. Dan jangan khawatirkan aku mau makan apa kalau tidak dinafkahi kamu. Tuhan tuh sudah menyiapkan rezeki di tiap-tiap hambanya. Dan rezeki itu bisa datang dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Jangan sombong dengan jabatanmu sekarang, Mas. Eling. Roda itu berputar. Imbuh Nea lagi. Adi mengacak-ngacak rambutnya yang tidak gatal. Haduh cerewet banget sih kamu, Nei. Nih kamu minta uang kan? Ya udah nih. Cepat sana pergi belanja. Pusing dengan ceramahan istrinya, Adi pun langsung memberikan uang ke istrinya itu. Seperti biasa, jumlahnya ya 25.000. Sika, cuma segini Mas. Kamu sudah jadi kepala bagian loh. Aku tahu gajimu sekitar 8 jutaan. Bisa sampai 10 juta andai ada lemburan. Masa kasih uang belanja cuma 25.000? Aku umumin ke penjuru pabrik loh, kalau Aditama Purnama seorang kepala bagian cuma memberi uang belanja 25.000 per hari. Dan uangnya untuk makan 5 kepala. Cerocos Nea sedikit mengancam. Jangan macam-macam kamu Nea. Lagian kamu gak bakal bisa masuk ke pabrik untuk ngumumin hal seperti itu. Adi mendelik tak suka. Ya aku memang tak bisa. Tapi kan suami Nanda bekerja di sana Mas. Misalnya aku suruh Dimas untuk seberain pakai toa di sana. Hahaha. Seloroh Nea. Adi mendengus kesal. Ya udah nih. Dasar istri mata duitan. Adi pun kembali memberi uang, 20.000. Ya elah. Kurang 5.000 genap, 50 ini duit Mas. Cibir Nea. Jangan melunjak Nea. Bentak Adi. Untuk saat ini oke lah. Tapi mulai besok jatahnya kasih 100.000 ya Mas. Tapi... Adi hendak protes. Gak ada tapi-tapian. Kamu mau kasih aku 100.000 atau aku sebarin di pabrik? Ancam Nea.